semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 Benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini wajah mereka langsung berubah. Dari kelihatannya teknik bel setan Phoenix Fang King Earth tidak dapat memblokir serangan dari lotus api yang menakutkan. Ekspresi Lei Zhongze berubah suram saat tinjunya perlahan terkepal. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sejak awal. Dia jelas tahu tentang kekuatan Fang King Earth. Pada saat ini senyuman muncul di wajah Feng Zhongze. Penampilan Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira itu baik-baik saja selama Xiaoyan tidak kalah telak dari Fang King Earth. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan mampu mengalahkan pihak lain. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa poin luar biasa agar Yalo menerimanya sebagai murid, dia juga sadar bahwa Fang King Earth bukan orang yang biasa. Menjadi seseorang dari suku surga setan Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh melebihi mereka yang berada di level yang sama dengannya. Jian Zunze dan Huang Quan Zunze di samping juga sangat terkejut. Jelas Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecahkan bel iblis Phoenix. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang agar mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang memiliki kemampuan hebat yang sama. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu bahkan di dataran tengah. Namun tampaknya, tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiaoyan. Aku ingin tahu apa latar belakang orang ini. Dia sebenarnya tahu teknik Dao yang begitu kuat. Terlebih lagi bakat seperti itu juga cukup menakutkan, ucap Jian Zunze. Di tepi arena, Muking Luan, Tang Yin, dan Wang Chen yang wajahnya pucat agak terkejut ketika mereka menyaksikan lautan api yang tak berujung di langit. Terutama Wang Chen, dia pada dasarnya merasakan anggota tubuhnya mati rasa. Jika Xiaoyan telah menggunakan teknik Dao yang menakutkan saat bertukar pukulan dengannya sebelumnya, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan lonceng setan Phoenix Fang King Earth tidak dapat memblokir lotus api itu. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan, ucap Tang Yin. Muking Luan di sampingnya juga mengangguk tanpa mengucapkan apa-apa. Meskipun mereka telah mendengar nama Xiaoyan karena konfliknya dengan pavilion petir angin, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin karena mereka adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam 4 pavilion. Namun pertempuran besar hari ini telah menyebabkan mereka semua menyerah. Kekuatan seperti itu memang bukan sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Wang Chen menggertakkan giginya ketika dia mendengar desahan dari kata-kata keduanya. Meskipun dia tidak mau menerimanya, keengganan itu hanya bisa ditekan di dalam hatinya di depan lautan api yang merembes ke langit. Pada saat ini lonceng hitam pekat yang sangat besar berdiri di lautan api 3 warna yang menembus langit. Setiap kali gelombang api melonjak, itu akan menyebabkan cahaya gelap di permukaan lonceng besar itu bergetar. Garis retakan kecil di atasnya juga akan lebih cepat. Pemenang pertempuran ini akan ditentukan pada saat ini. Xiaoyan melayang di udara tepat di bawah lautan api. Pada saat itu wajahnya sedikit pucat. Meskipun kekuatan Dao seperti teratai api 3 warna sangat mengerikan, kelelahan saat menggunakannya juga menakutkan. Xiaoyan dengan cepat melemparkan beberapa pil obat pemulihan Daoki ke dalam mulutnya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat bel besar dengan jumlah garis retak yang semakin banyak. Pada saat ini tekanan api 3 warna sekali lagi melepaskan gelombang yang sangat besar. Tabrakan kali ini seperti batu gunung yang hancur. Mereka melihat bel besar terguncang sebelum bel besar itu dengan keras pecah melesat ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan.
Setiap fragmen mengandung sejumlah energi yang menakutkan. Pada saat ini mata hitam Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel besar itu meledak. Segera sosok Feng Qing'er keluar setelah bel itu meledak berkeping-keping. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan saat sosok ini muncul. Dan menyusul sosok itu dengan api hijau giok yang keluar dari tinjunya. Ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok itu, kain berwarna-warni yang berisi angin kencang tiba-tiba melesat di tengah dahi Xiaoyan. Dia meraih kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Begitu wanita itu terseret ke jangkauannya, Xiaoyan segera memberinya pukulan keras dan terjatuh ke tanah dengan kasar. Banyak seruan terdengar dari sekitar stadion setelah mereka melihat Feng Qing'er yang terluka di tanah. Saat ini Xiaoyan bergerak turun di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu dia mendarat di samping Feng Qing'er. Satu kaki Xiaoyan dengan kejam diangkat hanya untuk menginjak kepalanya dengan keras. Dia tidak memberi kesempatan apapun untuknya. Namun percikan darah segar tidak terjadi ketika kakinya menginjak kepala Feng Qing'er. Kepalanya pecah seperti balon, sementara tubuhnya tiba-tiba menghilang. Banyak orang yang hadir bingung ketika mereka menyaksikan adegan ini. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kejutan sedikitpun ketika dia melihat darah segar tidak muncul dari bawah kakinya. Dalam sekejap dia muncul di lokasi tertentu di udara. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin saat tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Tepat ketika pukulan itu hendak menyerang udara kosong, sosok berwarna-warni muncul dengan cara yang aneh. Dalam kepanikannya dia melambaikan tangannya dan itu bertabrakan dengan tinju dari Xiaoyan. Siapa yang ingin kau tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat awal milikmu? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum dingin. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang cantik dengan marah menatap Xiaoyan yang tersenyum. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Penghinaan naik di dalam hatinya. Sesaat kemudian, sebuah kemarahan melintas di mata cantik Feng Qing'er. Dia menggerakkan daoki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sebelum dia bisa melepaskan serangan, raungan gemuruh tiba-tiba bergema. Segera sosok Xiaoyan muncul dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata meraih leher Feng Qing'er di depan tatapan semua orang. Kau sudah kalah, ucap Xiaoyan. Seluruh gunung petir menjadi sunyi pada saat ini. Hasil akhir ini telah melebihi harapan kebanyakan orang. Reputasi dan kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari paviliun petir angin ini dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan. Melihat pertempuran ini, Fei Tian dan yang lainnya saling memandang. Meskipun wajah mereka jelek, mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah menyebabkan mereka menarik perkiraan yang mereka buat padanya di masa lalu. Dibandingkan dengan wajah suram Lei Zongze, wajah Feng Zongze penuh dengan senyuman. Mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Aku bertanya-tanya di mana dia mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu, ucap Feng Zongze. Di mana mata semua orang terfokus, tubuh cantik Feng Qing'er menjadi lebih kaku karena tangan Xiaoyan sampai saat ini tidak melepaskan leher Feng Qing'er. Feng Qing'er mengatupkan giginya erat-erat saat matanya yang cantik menatap Xiaoyan dengan marah. Api hitam yang aneh perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan ketika melihat Feng Qing'er masih keras kepala. Pada saat ini Valen Heart Flame tiba-tiba melonjak keluar dari tangannya saat dia berteriak dengan suara yang rendah. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berubah dingin dan acuh tak acuh setelah menekan api hitam di tubuh Feng Qing'er. Namun ekspresinya berubah saat cincin penyimpanan di jarinya tiba-tiba bergetar. Ketika botol giok muncul dengan sendirinya, darah hijau merah di dalam botol giok memancarkan energi yang agung. Dengan lambaian tangannya nyala api segera melilit botol giok. Setelah itu dia segera menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan cepat. Reaksi Xiaoyan sangat cepat.
Banyak orang yang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Bahkan Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP hanya merasakan riak energi yang kuat muncul sebelum menghilang dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat gelap dan serius setelah mengembalikan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat mundur 2 langkah setelah menemukan bahwa darah hijau merah merasakan dorongan yang tidak terkendali selama itu di samping wanita ini. Itu mungkin karena mereka berdua adalah surga setan Phoenix. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, mata cantik Feng Qing'er menatap tajam ke cincin penyimpanan Xiaoyan. Reaksi Xiaoyan tadi terlalu cepat. Oleh karena itu dia bahkan tidak melihat benda apa itu. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih ketika benda itu muncul. Perasaan seperti ini, ucap curiga Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Qing'er perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian dia barulah berbicara dengan jelas ke arah Xiaoyan. Darah esensi Phoenix kuno, ucap Feng Qing'er. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Namun wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Nada suaranya tenang ketika dia bertanya, "Apa maksudmu?" Ucap Xiaoyan. "Serahkan benda itu. Kau benar-benar sangat berani. Kau berani menyentuh sesuatu yang dimiliki oleh suku surga setan Phoenixku," ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Lei Zongze dan yang lainnya di kursi VIP juga menjadi bingung karena ini. Mereka berdiri dari kursi mereka melangkah maju dan muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zongze bertanya, "Qing'er, ada apa?" ucap Lei Zongze. Pada saat yang sama Feng Zongze juga muncul di samping Xiaoyan ketika Lei Zongze juga muncul. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kau adalah anggota surga setan Phoenix, jangan berpikir bahwa surga setan Phoenix dapat berkeliaran di dataran tengah ini tanpa rasa takut, ucap Feng Zongze. Feng Zongze, ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak oleh Qing'er. Item yang aku rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno sukuku. Dengan statusmu, kau harusnya menyadari aturan suku surga setan Phoenixku. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Tindakan ini telah melanggar tabu besar sukuku. Jika masalah ini menyebar ke sukuku, pasukan penegak suku akan mengambil tindakan, ucap Feng Qing'er. Pada saat ini senyum di wajah Feng Zongze sedikit berkurang. Lei Zongze dan yang lainnya tidak berbicara saat ini. Hal ini melibatkan suku surga setan Phoenix. Oleh karena itu yang terbaik adalah membiarkan Feng Zongze sakit kepala karenanya. Selain itu mereka senang melihat apapun yang bisa mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ini hanyalah pertandingan. Menang dan kalah adalah masalah kecil. Nona Feng Qing'er, kau tidak perlu menuduhku melakukan pelanggaran serius seperti itu, ucap Xiaoyan. Apakah kau mengira bahwa aku tidak tahu? Ucap Feng Qing'er. Hanya setelah kekalahanmu dan sekarang ingin menemukan sebuah tuduhan, ucap Xiaoyan. Apakah kau berani mengizinkanku untuk mencari cincin penyimpananmu? Ucap Feng Qing'er. Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh orang lain sesuai keinginan mereka. Diri terhormat ini juga telah bertemu dengan beberapa orang tua di suku surga setan Phoenix. Kau ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja. Tidak ada yang bisa melakukan itu dengan begitu mudah, ucap Feng Zongze. Tidak apa-apa jika kau tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun aku harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan klanku. Jika masih tidak membuahkan hasil, aku bisa meminta maaf atas tindakanku, ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Zongze tampak terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya saat dia menoleh ke Xiaoyan. Dia juga mengetahui beberapa aturan dari suku surga setan Phoenix. Permintaan Feng Qing'er memang masuk akal.
Namun dia sedikit khawatir bahwa Xiaoyan memiliki darah esensi Phoenix kuno apapun bersamanya seperti yang diklaim oleh Feng Qing'er. Pada saat itu akan dikhawatirkan jika itu benar-benar ditemukan oleh suku surga setan Phoenix. Keterampilan pencarian ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama ini tidak benar, aku secara pribadi akan meminta maaf padamu, ucap Feng Qing'er kepada Xiaoyan. Baiklah, aku akan mengizinkanmu menggunakan keterampilan pencarianmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan setuju, menyebabkan semua orang termasuk Feng Qing'er tertegun sejenak. Hal ini bukan permainan anak-anak. Jika benda itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar Xiaoyan akan muncul di daftar hitam suku surga setan Phoenix. Ekspresi khawatir muncul di wajah Feng Zhongze. Dia menatap Xiaoyan saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Xiaoyan, apakah tidak apa-apa? Ucap Feng Zhongze. Hahaha, Feng tua, tolong santai. Aku melihat ini hanyalah trik kecil dengan menuduh seseorang setelah mereka kalah. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Feng Zhongze merasa jauh lebih tenang setelah mendengar kata-katanya. Karena Xiaoyan berani berbicara dengan cara ini, kemungkinan dia memiliki kepercayaan dirinya. Feng Qing'er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata Xiaoyan. Wajahnya yang cantik menampilkan senyum dingin saat dia berkata, jika aku menemukannya nanti, aku pasti akan membiarkanmu menderita konsekuensinya, ucap Feng Qing'er. Jika kau gagal menemukan apapun, kau mungkin harus meminta maaf kepadaku di depan umum, ucap Xiaoyan. Pada saat ini wajah Feng Qing'er sangat dingin dan jarinya meraih tetesan darah untuk membentuk segel misterius. Dengan lemparan tangannya, segel berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilauan berwarna merah melingkar terpancar darinya saat perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Itu perlahan memindai tubuhnya. Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi melalui ini. Namun dia tertawa dingin di dalam hatinya. Agar dia cukup berani untuk mengizinkan Feng Qing'er mencarinya di depan umum. Wajar saja jika dia yakin bahwa dia bisa menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Cahaya berwarna merah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Dia secara khusus memindai cincin di tangannya beberapa kali. Tetapi bahkan tidak ada tanda-tanda fenomena yang tidak biasa muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er tampak lebih jelek. Feng Zhongze di sampingnya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi Feng Qing'er. Pencarian berlanjut selama beberapa waktu sebelum cahaya merah itu akhirnya mulai menghilang. Segel itu juga telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap ke dalam tubuh Feng Qing'er. Nona Feng, bagaimana? Ucap Xiaoyan. Bajingan, di mana kau menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Ucap Feng Qing'er. Ekspresi Feng Zhongze langsung merah saat melihat ini. Dia berkata dengan suara yang dingin. Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kau adalah anggota dari suku surga setan Phoenix. Jika kau terus membuat masalah, jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku surga setan Phoenix, ucap Feng Zhongze. Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman, ucap Lei Zhongze. Tapi guru, ucap Feng Qing'er. Pada saat ini Feng Qing'er terlihat menjadi cemas. Dia akan membalas ketika dia melihat Lei Zhongze merajut alisnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya dia adalah murid Lei Zhongze. Dia tidak punya pilihan lain selain menuruti kata-katanya. Selain itu, dia tahu bahwa Feng Zhongze melindungi Xiaoyan. Masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia bisa menemukan darah esensi Phoenix kuno di tubuh Xiaoyan, kemungkinan dia akan bisa mengatakan sesuatu. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Xiaoyan dengan kejam saat dia dengan dingin berkata, "Aku tidak akan begitu saja mengabaikan masalah ini," ucap Feng Qing'er. Nona Feng, sepertinya kau melupakan sesuatu.
Sebagai murid utama Paviliun Petir Angin, aku pikir kau akan membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka, bukan? Ucap Xiaoyan. Wajah Feng Qing'er langsung berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Tangannya terkepal mengeluarkan suara serak saat melakukannya. Maaf, ucap Feng Qing'er. Setelah mendengar kata maaf Feng Qing'er, Xiaoyan menyeringai. Dia terlalu malas untuk terus terjerat dengan wanita ini. Dia mundur selangkah dan mundur ke belakang Feng Zhongze. Pada saat yang sama, Feng Zhongze menghela nafas lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum pada Lei Zhongze dan berkata, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Paviliun Petir Angin akan dihapuskan. Ucap Feng Zhongze. Sudut mulut Lei Zhongze berkerut sedikit. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, dia secara alami tidak akan menelan kata-katanya sendiri di depan umum mengingat statusnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan kaku. Sebuah cahaya kilat berkedip melalui matanya saat dia menatap Xiaoyan dengan seksama. Dia berkata, karena Feng Zhongze, aku tidak akan membawamu untuk masalah antara kau dan Paviliun Petir Angin. Namun aku harap kau tahu apa yang baik untuk dirimu di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, diri yang mulia ini secara pribadi akan membunuhmu. Ucap Lei Zhongze. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi kata-kata Lei Zhongze yang mengandung ancaman tersembunyi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Lei Zhongze, yakinlah, aku tidak akan membocorkannya. Ucap Xiaoyan. Feng Zhongze di sampingnya melirik wajah lelaki Lei Zhongze. Dia menyeringai ketika matanya melihat ke sekelilingnya dan tertawa. Masalah Xiaoyan hanya terselesaikan karena kehadiran Feng Zhongze. Terlepas dari seberapa tidak rela hati mereka, paling tidak mereka perlu memberikan Feng Zhongze wajah. Dalam hal ini Feng Zhongze secara alami akan membalas budi mereka sedikit saat dia mengumumkan, Lei Zhongze, kau benar-benar murah hati. Namun aku rasa Grand Meeting 4 Paviliun akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan hari ini. Karena dalam hal kekuatan, Paviliun Petir Angin memang jauh lebih kuat. Tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Paviliun Petir Angin. Ucap Feng Zhongze. Ekspresi Lei Zhongze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata Feng Zhongze. Jian Zhongze dan Huang Quanzhongze hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Tang Yin jelas bukan tandingan Feng Qing'er. Wang Chen di sisi lain sudah dilumpuhkan oleh Xiaoyan sejak awal. Bagaimana dia bisa bertarung dengan yang lainnya? Karena Grand Meeting sudah selesai, aku yang lama tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang dan mengunjungi jika aku punya waktu di masa depan. Ucap Feng Zhongze. Wajah Feng Zhongze memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang yang sangat besar. Mu Qingluan juga mengikuti dari belakang. Setelah itu Xiaoyan berteriak pada Lin Yan untuk mengikutinya. Dan barulah dia melompat ke elang besar. Pada saat ini Feng Zhongze meletakkan kedua tangannya di belakang setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar itu. Dengan beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Jian Zhongze dan Huang Quanzhongze mengucapkan selamat tinggal pada Lei Zhongze setelah menyaksikan elang raksasa itu menghilang. Akhirnya mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan Gunung Petir. Setelah Jian Zhongze pergi, hanya orang-orang dari Paviliun Petir Angin yang tertinggal. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Zhongze benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke Feng Qing'er saat dia bertanya, Qing'er, apakah kau benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya? Ucap Lei Zhongze. Guru, aku pasti benar. Namun aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat menemukannya. Ucap Feng Qing'er. Qing'er, kau harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku surga setan Phoenix. Pada saat itu para ahli dari klanmu pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Jika orang-orang dari Paviliun Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku surga setan Phoenix untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya. Ucap Feng Zhongze.
Saat ini Feng Qing'er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Ekspresi dingin muncul di wajah Lei Zongze. Gumaman lembutnya dipenuhi dengan niat membunuh. Heh, karena kau sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3.000 petir, aku akan menyebabkan kau tidak dapat menggunakan keterampilan dao lainnya di masa depan. Ucap dalam hati Lei Zongze. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.